Bab 4369. Perintah marah. Saya telah mempelajari metode Guntur, yang telah sangat meningkatkan metode tubuh Guntur kehancuran. Sekarang metode kuno ini dapat menyerap Guntur apapun di dunia, bahkan jika itu adalah bencana Guntur, itu dapat digunakan untuk penggunaan saya sendiri. Makna tertinggi dari tubuh Guntur kehancuran disebut, ribuan Guntur untuk menghancurkan dunia. Langkah ini adalah ciptaan asli saya. Ini adalah teknik penyimpanan kekuatan. Ketika Guntur terakumulasi secara ekstrim, itu dapat meletus bencana Guntur yang menghancurkan dunia dan membunuh. Kekuatannya sangat besar. Mata Rutzen melonjak dengan guntur dan kilat, dan ada aura samar hukum korosif primordial. Gumpalan energi hukum korosif primordial bertahan, berubah menjadi kitab suci dan kitab suci kuno, mengitari tubuh Rutzen, terus terbang dan menari. Alexis melihat tulisan suci kuno itu, dan dalam sekejap, semua teknik magis dari tubuh Guntur kehancuran tercermin dalam pikirannya. Tubuh Guntur kehancuran, ini adalah satu-satunya kekuatan supernatural pemurnian tubuh dalam metode hukum korosif, yang dapat menyerap esensi Guntur dan kilat, serta meredam otot dan tulang. Fisik Alexis sangat kuat, jika itu adalah tubuh Guntur kehancuran biasa, tidak mungkin memberinya manfaat apapun. Tapi apa yang diajarkan Tuan Rutzen kepadanya adalah versi yang lebih baik dari tubuh Guntur kehancuran. Penguasa Guntur memiliki metode kilat yang mencapai langit, dan bahkan metode hukum korosif yang legendaris dapat ditingkatkan. Sekarang Alexis memahami tubuh Guntur kehancuran, yang tidak hanya dapat menyerap esensi Guntur dan kilat, tetapi juga menyerap bencana alam Guntur dan malapetaka. Dia bahkan dapat mengumpulkan kekuatan Guntur dan kilat, dan kemudian melakukan pukulan dari kekuatan yang terkumpul untuk melepaskan rahasia tertinggi, 1000 Guntur menghancurkan dunia. Kekuatan 10.000 Guntur untuk memusnahkan dunia tidak lebih buruk dari seni asal agung. Terima kasih telah menyampaikan keterampilannya, senior. Alexis sangat terkejut. Dia telah memahami makna mendalam dari tubuh Guntur kehancuran dan misteri kehancuran dunia. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, basis kultivasimu terlalu buruk, aku tidak ingin kamu kehilangan muka sebagai Tuan Reinkarnasi. Penguasa Guntur mendengus pelan, dia mengajarkan latihan hanya untuk memberi wajah Tuan Reinkarnasi. Huo. Saat keduanya berbicara, bencana Guntur di luar berfluktuasi dan terus melemah. Gumpalan Guntur dan kilat berhenti mengamuk dan berangsur-angsur menghilang. Antara langit dan bumi, kejelasan dipulihkan. Semua Guntur dan listrik ungu kilat diserap oleh Tuan Rutzen. Hahaha, sangat bagus, begitu banyak esensi kesengsaraan Guntur, cukup bagi saya untuk menebusnya, dan ketika jiwanya kembali ke tubuh aslinya, kultivasi saya pasti akan menerobos. Rutzen memandang ke atas langit dan tertawa, suasananya sangat bagus. Menyerap sejumlah besar esensi Guntur, tubuhnya berdenyut dengan kilat ungu, berderak, dan ada juga gemuruh Guntur yang samar, terus-menerus meledak. Meskipun dia adalah sinar jiwa dan tubuh aslinya masih terkunci, dia masih bisa menyerap esensi Guntur dan kilat. Ketika jiwanya kembali ke tubuh aslinya di masa depan, energi Guntur yang terkumpul dapat membuatnya maju pesat. Senior, ini adalah kristal asal Guntur. Hati Alexis tergerak, dia mengeluarkan kristal asal Guntur, dan ingin memberikannya kepada penguasa Guntur. Kristal asal Guntur ini secara samar-samar mengembangkan jiwa Guntur, melahirkan kebijaksanaan spiritual, dan energi spiritualnya sangat kuat. Jika dia diserap oleh penguasa Guntur, kekuatannya bisa sangat ditingkatkan. Di masa depan, Alexis dapat menggunakan kekuatannya untuk meledakkan kekuatan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Alexis melepaskan gagasan untuk menyerapnya, dan memberikannya kepada penguasa Guntur untuk menyimpan kartu hall untuk dirinya sendiri. Tidak perlu, siapa aku, bagaimana aku bisa mengharapkan sesuatu dari bocah sepertimu? Tuan Guntur menggelengkan kepalanya, tidak tertarik menerima hadiah Alexis. Senior. Alexis sedikit terkejut, dia tidak menyangka Tuan Rutzen memiliki temperamen yang menyendiri, dan dia tidak akan menerima hadiah apapun yang diberikan padanya. Simpan ini untuk dirimu sendiri. Lain kali ada bencana Guntur yang datang, panggil aku lagi. Hehe, kekuatan bencana alam dari bencana Guntur jauh lebih bergizi daripada Guntur dan kilat biasa. Penguasa Guntur menyipitkan mata. Dia tersenyum, sepertinya dia menikmati kelezatan bencana Guntur. Orang awam menganggap bencana Guntur sebagai bencana alam, namun di mata penguasa Guntur, itu adalah tonik yang hebat. Aura Guntur dan malapetaka dari dunia luar benar-benar menghilang.
Tubuh Tuan Rutzen disembunyikan di tablet batu lagi. Alexis tertegun sejenak, temperamen Tuan Rutzen ini benar-benar aneh, sepertinya tidak mudah untuk meminta bantuannya. Bencana guntur berhenti. Mengapa bencana guntur tiba-tiba menghilang? Apakah sesuatu terjadi pada Tuan? Pergi dan ayo lihat. Di kaki gunung, Caesar dan yang lainnya melihat bencana guntur yang baru saja mengamuk di langit, pada saat ini, tiba-tiba menghilang, dan semua orang terkejut. Semua orang bergegas mendaki gunung, hanya untuk melihat Alexis masih sendirian, berdiri di depan makam Tuan Borson, tanpa tanda-tanda luka di tubuhnya. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Caesar bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Alexis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Semua orang saling memandang dengan cemas, mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tentu saja tidak tahu rahasia pemakaman reinkarnasi. Saya menarik kesengsaraan guntur. Itu sudah berakhir. Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda harus merencanakan pertemuan pembantaian suci. Alexis menegakkan wajahnya dan tidak mengungkapkan terlalu banyak detail. Ya. Semua orang setuju serempak. Meskipun mereka semua memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi. Mereka percaya pada rencana Alexis. Hal terpenting di depan kita adalah konferensi pembantaian suci. Saat ini, di penjara surgawi, paviliun roh penjara. Runko dipenggal, dan nafas penyebab dikirim kembali ke penjara surgawi, yang telah ditangkap oleh Dewa Kaisar penjara surgawi. Runko benar-benar dipenggal. Di loteng Kaisar Dewa, Dewa Kaisar penjara surgawi sangat marah sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin, bocah itu, dengan kekuatannya, tidak mungkin membunuh Runko. Runko juga memiliki 3 orang suci darah dari tempat ini, bagaimana dia bisa dibunuh? Kaisar mondar-mandir, merasa tak terbayangkan. Meskipun fondasi seni bela diri Alexis kuat, bahkan dalam alam perbaikan, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap awal alam asal. Tapi kekuatan Runko telah sepenuhnya mencapai tahap tengah alam asal, dan ada 3 penjaga suci darah penjara surgawi. Di hadapan celah besar di alam, bahkan jika seni bela diri Alexis luar biasa, tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Dewa Kaisar penjara surgawi tidak dapat mengetahuinya, tetapi menyimpulkan sebab dan akibat. Dia hanya dapat menyimpulkan bahwa Runko dipenggal oleh Alexis. Adapun detail spesifiknya, dia tidak tahu sama sekali. Alexis tidak menyisakan satu korban pun, dan dibawa kembali penjara surgawi tanpa informasi apapun. Ayo! Dewa Kaisar penjara surgawi berteriak dengan marah. Beruang hitam adalah hewan peliharaan pertempurannya. Dia akan dikultivasikan menjadi binatang asal tertinggi. Sekarang dia dibunuh oleh Alexis, dia sangat marah. Selain itu, Alexis masih dari pihak gurunya Sohan, dia hanya ingin mencabik-cabik Alexis. Beberapa orang suci penjara dunia bawah surgawi melangkah ke loteng dengan cepat, membungkuk dan berkata serempak, Tuan Dewa Kaisar. Dewa Kaisar penjara surgawi berkata, kirim semua orang suci dunia bawah penjara surgawi untuk pergi dan memburu anak bernama Alexis. Untuk memburu dan membunuh Alexis, dia benar-benar harus mengirim semua orang suci dunia bawah penjara surgawi. Tampaknya kali ini, Dewa Kaisar penjara surgawi memiliki keyakinan bahwa dia harus membunuh, dan dia ingin membunuh Alexis di semua biaya. Semua anak buah patuh. Perintah Kaisar itu seperti gunung, dan orang-orang suci ini dengan hormat menerima perintah itu segera setelah terkejut. Bab 4370. Sohan, kami datang. Dewa Kaisar penjara surgawi berkata, Alexis itu mungkin berada di Milestone. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menghilangkan tanda saya, tetapi lelaki tua itu, Borson sepertinya dia mati di Milestone, anak itu pasti akan pergi memberikan penghormatan, kalian pergi ke Milestone, mungkin kalian bisa menemukan keberadaannya. Iya. Semua orang menerima perintah serempak, dan hendak berbalik dan pergi, kembali untuk memobilisasi orang, bunuh semua orang di Milestone. Tunggu. Namun, pada saat ini, sosok yang dalam dan tegas, dengan pedang di pinggangnya, melangkah ke loteng. Itu adalah Sohan. Dewa Kaisar penjara surgawi mengerutkan kening, dan berkata, Sohan, mengapa kamu di sini? Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Sohan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tuanku Dewa Kaisar, saya telah berpikir jernih, Anda telah memperlakukan saya dengan kebaikan yang besar, saya tidak bisa mengkhianati Anda, saya akan pergi ke Milestone secara pribadi dan membawa kepala Alexis kembali untuk Anda. Apa?
Mendengar kata-kata Sohan, Dewa Kaisar Penjara Surgawi sangat gembira dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengar telinga temannya. Sohan berkata, Anda mengatakan bahwa saya memiliki tuan tua, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Saya hanya tahu bahwa penampilan Alexis mengganggu kultivasi saya. Saya harus membunuhnya dengan tangan saya sendiri untuk membuktikan transformasi kekuatanku dan bahkan menjadi kultivator penjara surgawi. Kamu ingin membunuh Alexis dengan tanganmu sendiri. Sangat bagus, sangat bagus. Dewa Kaisar Penjara Surgawi terkejut, sepertinya Sohan benar-benar lupa tentang kasih sayang mantan tuannya, dan sekarang dia berencana untuk membunuh Alexis dengan tangannya sendiri, itu juga melambangkan sikap memutuskan hubungan dengan tuan tua itu. Dewa Kaisar Penjara Surgawi secara alami sangat bahagia. Tuan Sohan, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Mata para orang suci dunia bawah penjara surgawi itu berkobar. Membunuh Alexis di sana akan sangat berbahaya, lagi pula, bahkan Trunko telah kalah. Jika mereka berani menantang ketajaman Alexis, mereka dalam bahaya kematian. Tetapi orang-orang di sini semuanya adalah pembunuh yang haus darah dan pemakan tulang, dan tidak ada yang takut mati. Mereka semua ingin terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan mengejar alam yang lebih tinggi dalam pembunuhan tanpa akhir. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Sohan melambaikan tangannya, berbalik dan meninggalkan loteng. Melihat punggung Sohan, Dewa Kaisar Penjara Surgawi merasa sedikit ketakutan di hatinya. Dia takut Sohan tidak akan pernah kembali begitu dia pergi. Dia telah menghabiskan terlalu banyak usaha untuk Sohan, sama sekali tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Sohan, tunggu sebentar. Dewa Kaisar Penjara Surgawi memanggil Sohan untuk berhenti, dan sambil melambaikan tangannya, dia mengoperasikan hukum penjara surgawi, memadatkan pil, dan berkata, pil ini dapat menyehatkan darahmu, kamu makan itu akan baik untuk tubuhmu. Oke, terima kasih Dewa Kaisar atas hadiahnya. Sohan tidak terlalu memikirkannya, dan langsung mengambil ramuan itu, dan segera merasa bahwa tubuhnya penuh energi dan darah, dan itu sangat nyaman. Ramuan ini jelas diresapi dengan esensi dan darah Dewa Kaisar Penjara Surgawi sendiri, dan setelah memakannya, itu memang memiliki efek magis untuk menyehatkan tubuh. Dewa Kaisar Penjara Surgawi menyaksikan Sohan mengambil ramuan itu, dan segera menunjukkan senyum puas dan lega. Nyatanya, dia diam-diam merusak ramuan ini, dan itu berisi penggalan hukum yang mempengaruhi jiwa. Jika setelah Sohan pergi, ingatan mentalnya pulih dan dia ingat apa yang terjadi pada mantan tuannya, maka ramuan ini dapat mengubah keinginannya dan membuatnya salah mengira Alexis sebagai Jennifer. Dewa Kaisar Penjara Surgawi memegang kendali, dan kendali ini dapat menjamin kesetiaan Sohan. Dia masih memiliki masalah besar yang belum terselesaikan, dia membutuhkan kekuatan Sohan. Oke, pergilah, dengan kekuatanmu, ditambah jimat asal kayu hijau yang kuberikan padamu beberapa hari yang lalu, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan Alexis. Dewa Kaisar Penjara Surgawi tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Sohan, jika Sohan bergerak, Alexis pasti akan mati. Tuan Dewa Kaisar, saya akan pergi dulu. Ketika saya kembali, saya akan menawarkan Anda kepala di leher Alexis. Sohan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan paviliun roh penjara dengan langkah besar. Ada kelompok bunga, arus udara yang samar-samar aktif, dan rune kayu hijau. Banyak tanaman hijau yang terhubung satu sama lain, berubah menjadi saluran teleportasi. Sohan melangkah ke lorong dan berteleportasi. Ternyata beberapa hari yang lalu, setelah Sohan kehilangan ingatannya, kepalanya sakit siang dan malam, hampir robek. Untuk meringankan rasa sakit Sohan, Dewa Kaisar Penjara Surgawi memberinya jimat asal kayu. Jimat asal kayu hijau adalah salah satu dari 10 jimat asal, mengandung esensi vitalitas yang kuat. Setelah pemurnian, fisik otot dan tulang sangat diperkuat, dan juga bisa menjadi kaisar biru langit dan mengendalikan tumbuh-tumbuhan. Ini sangat ajaib. Jimat asal kayu hijau ini juga merupakan harta berharga dari paviliun roh penjara. Dewa Kaisar Penjara Surgawi sangat murah hati untuk memberikannya kepada Sohan, yang menunjukkan bahwa cintanya pada Sohan benar-benar di luar batas. Alexis ingin membawa Sohan pergi, jadi dia melanggar tabu Dewa Kaisar Penjara Surgawi, dan dia harus diburu. Milestone, di hutan terpencil yang sepi. Alexis duduk bersila, memegang tombak ungu di tangannya, menyempurnakannya dalam diam. Spar ini secara alami adalah kristal asal guntur. Gumpalan kabut seperti jiwa mengelilingi kristal asal guntur, dan seluruh kristal memiliki tanda-tanda menurunkan roh dan kebijaksanaan melahirkan.
Tubuh guntur dari kehancuran besar, tekan untukku. Alexis secara alami tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi. Begitu asal guntur menjadi roh dan berubah menjadi roh seperti monster batu dan monster gunung, itu akan sulit untuk menghadapinya. Mengambil keuntungan dari roh guntur dan kilat yang belum terbentuk, Alexis menggunakan metode sihir tubuh guntur kehancuran untuk secara langsung menekannya. Klik. Segera, seluruh kristal asal guntur benar-benar retak. Gumpalan energi guntur agung terus menyebar. Alexis mengedarkan kekuatan batinnya dan menyerapnya dengan ganas, bahkan melahap jiwa guntur dan kilat muda. Sejumlah besar esensi guntur mengalir ke dantian Alexis. Alexis baru saja mempelajari tubuh guntur kehancuran dari Tuan Rutzen. Dengan kultivasinya saat ini, dia belum memenuhi syarat untuk menyerap bencana guntur, tetapi secara alami mudah untuk menyerap energi umum guntur dan kilat. Segera, semua aura kristal guntur asal diserap oleh Alexis. Tombak, yang awalnya dipenuhi dengan cahaya ungu, tiba-tiba berubah menjadi batu gurun, kehilangan semua kecemerlangannya. Semua energi kristal guntur asal disimpan di dantian Alexis. Gemuruh. Di dalam jeroan Alexis, ada gemuruh guntur yang samar. Dantiannya benar-benar berubah menjadi lautan guntur dan kilat ungu. Jika itu adalah orang lain yang telah mengumpulkan energi guntur dan kilat yang begitu agung, dia mungkin akan meledak dan mati. Tapi Alexis memiliki fisik yang kuat, dan dia merasa tidak nyaman sama sekali. Di bawah rangsangan guntur dan kilat yang tak ada habisnya, seluruh tubuhnya penuh energi dan spirit. Namun, Alexis tidak memurnikan esensi guntur ini, tetapi menyimpan semuanya. Fisiknya cukup kuat, dan dia tidak perlu bergantung pada tubuh guntur kehancuran untuk memperbaikinya. Yang ingin dia lakukan adalah mengumpulkan energi guntur untuk mempersiapkan tampilan, ribuan guntur untuk menghancurkan dunia di masa depan. 10.000 guntur untuk menghancurkan dunia adalah makna mendalam dari metode guntur yang diciptakan oleh penguasa guntur, lahir dari tubuh guntur kehancuran, tetapi kekuatannya telah melampaui metode hukum korosif biasa. Jika aku melepaskan 1.000 guntur untuk menghancurkan dunia, sekarang, kurasa aku bisa membunuh para master di tahap awal alam asal dengan satu pukulan. Bab 4371. Ini kualifikasinya. Alexis merasakan guntur dan kilat di dantiannya, dan hatinya sangat bersemangat. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat bersaing dengan para master di tahap awal alam asal, tetapi dia tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi jika semua guntur dan kilat yang terkumpul di dantian meletus, dan guntur dan kilat dilepaskan, Alexis yakin bahwa dia akan dapat membunuhnya seketika. Bahkan menghadapi lapisan kelima alam asal, dia bisa dihancurkan tanpa mengandalkan kekuatan siapapun. Ini adalah kengerian kehancuran dunia guntur. Mengumpulkan guntur dan kilat, meledakkan guntur dan membom langit, bahkan langit berbintang pun akan hancur, sangat menakutkan. Tuanku. Alexis sedang berlatih ketika tiba-tiba Caesar bergegas mendekat. Ada apa? Alexis mengerutkan kening saat melihat wajah serius Caesar. Caesar berkata, Sohan ada di sini. Mendengar ini, Alexis terkejut sesaat, berpikir bahwa dia salah dengar, dan bertanya. Apa yang kamu katakan? Caesar berkata, Sohan ada di sini, dan dia menunggumu di luar. Alexis hampir tidak mempercayai telinganya, dia hampir melompat, dan berkata, apa yang kamu katakan, Sohan ada di luar. Apakah ingatannya pulih? Alexis telah memberitahu Caesar dan lainnya apa yang terjadi di penjara surgawi jelas, jadi Caesar dan yang lainnya juga tahu bahwa Sohan hilang, dan tidak ada kemungkinan untuk beralih ke Alexis untuk saat ini. Wajah Caesar sangat serius, dan dia berkata, tidak, tuanku, wajah Sohan penuh dengan niat membunuh, sepertinya dia datang dengan niat buruk, lebih baik kita keluar dan melihat-lihat, jika tidak konsekuensinya dibunuh olehnya ke dalam penjara bawah tanah akan menjadi bencana. Ekspresi Alexis berubah, dan dia berkata, oke, mari kita keluar dan melihat-lihat. Dalam kegelapan, Alexis memiliki wawasan yang mendalam dan telah melihat niat Sohan. Sohan datang untuk membunuhnya. Sebab dan akibat rahasia ini sangat menyusahkan, Alexis tidak dapat mempercayainya, dan tidak dapat menerimanya, dia ingin melihat Sohan secara langsung untuk mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Saat ini, Alexis membawa Caesar, Esteban, dan Zenan di sepanjang formasi teleportasi ke permukaan. Di permukaan dunia, ini pagi. Sinar matahari yang hangat bersinar dari awan di langit yang jauh, dan jatuh di atas reruntuhan bekas situs Milestone. Reruntuhan kuno dan sunyi,
diselimuti lapisan sinar matahari, tampaknya telah hidup kembali. Potongan tumbuhan subur tumbuh di reruntuhan, penuh dengan bisnis. Ini bukan ilusi, Milestone tampaknya benar-benar menjadi penuh vitalitas. Suasana kayu hijau di sini sangat kuat, membersihkan paru-paru orang, begitu kuat hingga mengungkapkan asal energi. Itu jimat asal kayu. Mata Alexis bergetar, dan dia melihat sosok berbaju hitam berdiri diam di depan patung batu Tuan Reinkarnasi di alun-alun reruntuhan. Alexis hanya melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam itu, dan dia mengenalinya hanya dari belakang. Itu adalah Sohan. Sohan berdiri diam di depan patung batu Tuan Reinkarnasi, tubuhnya sedikit gemetar, gumpalan rune kayu hijau menempel di sekujur tubuhnya, jejak energi asal berubah menjadi tanaman merambat rumput, dan memanjat patung Tuan Reinkarnasi. Siapa patung ini? Mengapa aku merasa sangat sedih saat melihatnya? Wajah Sohan menunjukkan rasa sakit, dan suasana hatinya menjadi kacau lagi. Sialan, ini mengganggu keadaan pikiranku, hancurkan untukku. Sohan menggertakkan giginya, asal kayu hijau tiba-tiba melonjak, dan tanaman merambat dan tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti monster, menelan patung Tuan Reinkarnasi dalam sekejap. Dan seluruh patung batu itu terjerat dalam tanaman merambat raksasa seperti piton dengan sekali klik, akhirnya berubah menjadi kerikil. Sohan. Hati Alexis bergetar dan dia memanggil dengan keras. Sohan berbalik dan melihat Alexis, matanya tiba-tiba memancarkan aura pembunuh, dan dia berteriak. Alexis, ini kamu. Kamu datang tepat waktu, kamu berani menyinggung pavilion roh penjaraku, aku di sini untuk menjemputmu hari ini atas perintah kehidupan anjing Kaisar Dewa. Dentang. Setelah selesai berbicara, Sohan mencabut pedangnya dari sarungnya, dan menusuk tepat di jantung Alexis. Alexis ngeri, dia tidak menyangka Sohan begitu kejam, dia akan membunuh begitu dia bertemu. Lindungi Tuan. Caesar terbang keluar, juga menghunus pedang panjangnya, dan berdiri tegak untuk memblokirnya. Ding! Kedua pedang itu bentrok, dan Caesar dan Sohan masing-masing mundur selangkah. Tapi Sohan terlihat tenang, sedangkan Caesar pucat, jelas trauma. Kesenjangan kekuatan antara Caesar dan Sohan terlalu besar. Meski keduanya berasal dari era yang sama. Tapi masalahnya, Sohan sudah lama terbunuh, dan semangat juangnya sangat kuat, dengan niat membunuh yang mengerikan, dia cukup untuk melampaui Caesar. Tuanku, Sohan pasti kalah. Anda mundur dulu, biarkan kami bertiga menangkapnya, lalu serahkan dia kepadamu. Caesar dengan cepat membuat keputusan, dan Sohan akan kalah. Dewa Kaisar Penjara Surgawi, dia ingin membunuh Alexis dengan tangannya sendiri. Alexis adalah Tuan Reinkarnasi, jadi mustahil bagi Caesar untuk melihat sesuatu terjadi padanya. Dalam sekejap mata, Caesar sudah membuat keputusan, dia berencana untuk bergandengan tangan dengan Zenan dan Esteban untuk menangkap Sohan terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa kuat Sohan, mereka bertiga masih bisa menang jika mereka bekerja sama. Oke, jangan sakiti hidupnya. Alexis mundur beberapa langkah, menatap mata Sohan yang membunuh, dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya, untuk rencana saat ini, dia hanya bisa menahan Sohan dulu, lalu menemukan cara untuk memulihkan kesadarannya. Hahaha, apakah kamu ingin lebih senang keroyokan? Tidak semudah itu. Sohan melihat ke langit dan tertawa. Meskipun dia kalah, keinginannya untuk bertarung masih tajam dan jelas. Dia tahu betul bahwa jika ketiganya bekerja sama, akan sangat sulit baginya untuk menang, apalagi membunuh Alexis. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, Sohan memimpin, mendesak jimat asal kayu dengan seluruh kekuatannya. Gumpalan cahaya hijau zamrud terus mengalir keluar. Seluruh reruntuhan Milestone segera diselimuti vitalitas hijau zamrud. Namun di balik vitalitas ini, ada niat membunuh yang mengerikan. Pohon anggur seperti piton, pohon bengkok, sangkar berduri, dan rumpun-rumput seperti perangkap pisau, meledak terus-menerus. Seluruh reruntuhan Milestone langsung menjadi dunia hijau. Tanaman merambat, pohon, rumput, dan duri yang tak terhitung jumlahnya memisahkan Alexis, Caesar, Esteban, dan Zenan. Sangat tidak mungkin bagi Caesar dan yang lainnya untuk bergabung. Tidak bagus. Wajah Caesar tiba-tiba berubah. Dia tidak berharap Sohan merespons begitu cepat. Dia pantas menjadi orang kuat yang keluar dari penjara surgawi. Penilaian langsung seperti itu sungguh mengagumkan. Tidak heran Dewa Kaisar Penjara Surgawi begitu lega sehingga dia hanya membiarkan Sohan turun sendirian.
Karena satu Sohan saja sudah cukup untuk membawa Milestone ke dalam bencana. Pedang hantu penjara surgawi, bunuh. Teriak Sohan, dan tiba-tiba menari pedang, menari iblis energi pedang, menusuk Caesar. Dia tahu betul bahwa Caesar adalah orang yang paling kuat, dan Raja adalah yang pertama menangkap pencuri itu. Selama Caesar terbunuh, Esteban dan Zenan yang tersisa tidak akan ditakuti. Napas Caesar tiba-tiba tercekik, dan bayang-bayang pedang menari-nari di depan matanya, menyilaukan. Pedang Milestone. Pada saat kritis, Caesar juga membuka keterampilan pedangnya, siap untuk melawan. Namun, tanaman merambat itu tiba-tiba menyerang seperti iblis, menjerat kakinya, dan menariknya dengan keras. Sial! Caesar menggertakkan giginya, langkah kakinya tiba-tiba menjadi goyah, dan dia hampir jatuh, dan berhasil menggunakan kungfu untuk mematahkan tanaman merambat, tetapi keterampilan pedangnya juga kacau, dan dia tidak bisa menghentikan Sohan. Serangan Sohan, dan janggutnya dipotong oleh pedang. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan mundur selangkah di saat-saat terakhir, jika tidak, pedang Sohan telah memotong tenggorokannya.